GKI Pergaulan Muda, Youth Breakbone Community. Saya harap dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, tetap mengingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Pada saat ini adalah kita sebelum ibadah ini menyiapkan hati, dan tetap teman-teman sekalian jangan lupa untuk follow di Instagram di @youth_community dan juga channel-channel yang lain. Subscribe juga channel YouTube ini agar tidak ketinggalan ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan melaksanakan ibadah, biarlah kita mau semuanya tetap dalam pimpinan Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Teman-teman sekalian, mari kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang sungguh, maka Tuhan akan melihat kesungguhan kita, dan Tuhan akan memperhatikan hidup kita, dan Tuhan akan memimpin langkah hidup kita. Mari kita memandang Tuhan, mari kita mengaku bahwa pertolongan atas saudara-saudara dicurahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang menciptakan kehidupan dan Tuhan yang memelihara kehidupan. Kasih karunia, damai sejahtera bagi saudara-saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai Breakbone Youth Community, selamat kembali di kebaktian kita tanggal 21 Februari 2021. Dan tentunya senang banget hari ini karena kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan hati, kita akan memulai ibadah hari ini. Walaupun kita masih ketemu secara virtual, berbeda tempat, berbeda waktu juga, mungkin teman-teman streaming dengan jam yang berbeda, tapi kita punya satu tujuan yang sama. Kita hadir di sini untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur atas rahmat dan berkat-Nya. Yes, seperti Mazmur 96 ayat 4 yang berkata, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang maha besar, Tuhan di atas segala-galanya. Mari dengan penuh semangat kita mau menyanyikan Our God. You are higher than
stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Our God is stronger, our God is greater, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Teman-teman, tiba saatnya kita hadir dengan rendah hati dan mengaku dosa kita. Mengasihi musuh mungkin adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Ya, mungkin ada perkataan teman, rekan kerja, atau mungkin keluarga kita sendiri yang menyakiti hati kita, secara sengaja maupun tidak. Buat sebagian orang mungkin gampang untuk let it go, forgive and forget. Tapi untuk beberapa ada yang menendam, menyimpan rasa itu sekian lama dan mungkin menjadi dendam. Tetapi sesungguhnya Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, mungkin kami masih belajar Tuhan untuk mau mengasihi musuh kami. Kami ingin Tuhan mengasihi sesama kami, mau memaafkan dan melupakannya. Ajarkan kami Tuhan untuk semakin serupa denganmu dan mau mengasihi mereka yang menyakiti hati kami. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada. Kita nyanyikan baitnya yang awal. Ketika hatiku telah disakiti,
Berita anugerah diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang mengerti kebutuhan kita. Dia yang mengerti pergumulan kita yang kita andalkan di setiap saat. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ayo teman-teman, kita belajar firman Tuhan ya, satu kali lagi ini. Firman Tuhan pada kesempatan ini, love your enemy. Wah, ini susah ini. Ya, kadang-kadang orang bilang ini mustahil. Banyak orang bilang, ini ilusi. Mana ajaran, mana bisa kita mengasihi musuh kita. Ngasih orang yang bukan musuh aja susah, apalagi ngasih musuh kita, orang yang menyakiti, orang yang menganiaya, orang yang membuli, orang yang mencibir kita, orang yang caci maki kita, ada mustahil. Ini apa lagi sih ajaran, kan banyak orang ngomong gitu. Tapi ini luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita.
Ya. Itu bukan berarti Yesus mengajarkan kita untuk melihat orang lain jadi musuh, bukan itu poinnya. Nanti kita akan belajar apa sih maksudnya sebenarnya dari mengasihi musuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu Engkau nyatakan bukan hanya untuk orang pada saat itu, tapi juga untuk kami saat ini. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu Engkau nyatakan supaya kami, murid-murid-Mu, mengerti, memahami, dan tentunya kami melakukan. Kebenaran-Mu ketika dilakukan menginspirasi dunia ini. Kebenaran-Mu ketika dilakukan berdampak besar bagi kemajuan kemanusiaan. Firman-Mu ketika dikerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita buka Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27. Injil Lukas ayat yang ke-6, pasal 6, ayat 27. Saya baca bagi kita sekalian. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Jelas sekali, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan seorang kepada sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu yang besar akan, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Teman-teman sekalian, kita disebut berbahagia. Karena apa? Karena kita tahu kebenaran. Tuhan nyatakan kebenaran. Kita berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu membahagiakan kita, murid-muridnya. Haleluya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Teman-teman, hari-hari ini banyak isu tentang ujaran kebencian atau hate speech, ya, ujaran kebencian. Kalau kita melihat di media sosial, ya, medsos, di beberapa fasilitas medsos itu kita lihat bagaimana orang dengan gampangnya mencibir orang lain, mencaci maki orang lain, mengata-ngatai orang lain, menindas orang lain. Dari perkataan yang rasis sampai perkataan yang memang sengaja untuk menghina, yang menekan dan mengintimidasi. Saudara-saudara, ujaran kebencian ini menyakitkan. Dan yang menarik saudara-saudara, sesuatu yang menyakitkan itu dibalas juga dengan sesuatu yang lebih menyakitkan. Dan terjadilah peperangan kata-kata dan ujaran yang menyakitkan. Dan tiap hari kita melihat itu. Ya,
Tiap hari kita mengkonsumsi itu. Ada di sekitar kita ujaran-ujaran kebencian itu. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, juga tahu bahwa kalau ini tidak hati-hati, ini ngefek ke kita, ini jadi virus yang kemudian membuat pikiran dan nanti kita akan terpapar saudara-saudara dengan ujaran-ujaran itu. Jadi kita terbiasa, jadi kita malah ikut-ikutan. Jadi malah kita membalas dengan ujaran yang lebih menyakitkan. Hati-hati. Pengaruh yang buruk itu bisa merusak hati kita yang baik, bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita ada di tengah-tengah kondisi semacam itu, bahwa ujaran kebencian itu menjadi sesuatu yang biasa, bahkan itu menjadi budaya, bahkan itu menjadi sebuah warisan kepada generasi-generasi berikutnya. Wah, ini harus kita waspadai ya teman-teman. Selain itu, ada cyberbullying saudara-saudara. Ya, pelecehan atau bully melalui media sosial. Kita tahu bahwa ini isu yang sudah agak lama sebenarnya, cyberbullying ini. Melalui media sosial kita menekan seseorang, kita menghakimi seseorang, kita menghina seseorang, sehingga seseorang itu mengalami mental yang drop dan down. Ya, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang mengintimidasi satu orang, dan orang itu akan mengalami mental drop dan down, saudara-saudara. Itu tujuannya. Tujuannya untuk menunjukkan kekuasaan. Tujuannya untuk apa? Untuk menindas. Menggunakan media sosial. Dan beberapa kasus ya cyberbullying ini dilakukan oleh sekelompok orang tanpa menggunakan nama, tanpa menjelaskan identitasnya, tetapi hadir terus-menerus setiap hari melalui telepon, melalui WA, melalui media sosial, dan itu terus mengintimidasi. Sesuai yang diintimidasi itu biasanya karakternya, saudara-saudara. Ini pembunuhan karakter. Kasihan sekali. Banyak orang-orang saudara-saudara korban dari cyberbullying ini, yang kemudian tertekan hidupnya, punya gambar diri yang tidak sehat. Lalu apa? Dia mengambil kesimpulan-kesimpulan yang fatal bagi dirinya. Tidak jarang mereka kemudian mengambil keputusan untuk apa? Untuk merencanakan mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Yang lain saudara-saudara akan menjadi pribadi yang keras, menjadi pribadi yang penuh dengan kebencian. Dia akan melakukan cyberbullying juga kepada orang lain yang dirasa lebih lemah dari dirinya. Ini akan menjadi satu pola yang terus menerus dan akan menjadi pola yang makin besar, makin besar, makin besar. Rantai ini harus diputus. Rantai ini harus diselesaikan. Anda dan saya dipanggil di tengah-tengah dunia ini bukan membuat tambah masalah atau tambah kisruh atau memperkuat budaya ini, saudara-saudara. Anda dan saya ada di tengah-tengah dunia semacam ini, Tuhan utus secara khusus. Untuk apa? Untuk kita bisa memutus rantai-rantai kebencian ini. Untuk kita bisa menebarkan kebaikan melalui kata-kata dan karya kita. Untuk apa? Untuk kita bisa, saudara-saudara, menyembuhkan luka-luka akibat dari ujaran kebencian dan cyberbullying ini. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini hadir di dalam kehidupanmu dan kehidupanku saat ini. Ayo kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya? Saudara-saudara, ada 3 alasan utama. Ada 3 alasan utama mengapa orang itu bermusuhan. Ya, alasan pertama, penindasan. Di dalam penindasan ini ada perbudakan, ada penjajahan, ada MM syndrome. Apa itu MM syndrome? Majority Minority Syndrome. Apa itu perbudakan, saudara-saudara? Kita tahu beberapa kisah tentang perbudakan. Sampai sekarang lukanya nggak sembuh. Dan yang menarik saudara-saudara, dari generasi ke generasi perbudakan ini menyisakan luka yang dalam. Selalu ada positioning dia musuh. Ya, ada positioning dia adalah lawan. Karena apa? Memori tentang perbudakan. Penjajahan juga demikian, sama. Saudara-saudara, tidak mudah kemudian
banyak orang yang ada di Indonesia memahami bangsa ini adalah musuh. Karena apa? Dulu adalah penjajah. Ada memori-memori yang tertancap di dalam pikiran dan juga di dalam budaya. Penjajahan ini menyakitkan dan menempatkan orang yang menjajah itu menjadi musuh. Syndrome, saudara lihat ya, di media massa ketika ada majority atau mayoritas, sindrom mayoritas atau minoritas, ini terjadi sindrom saudara-saudara. Yang mayoritas merasa lebih punya kekuatan menekan yang minoritas. Yang minoritas merasa lebih lemah, dia nggak punya daya untuk bisa menjawab. Saudara-saudara, ini sindrom minoritas, ini penindasan. Dan yang terakhir saudara-saudara, yang ada dan sangat terasa di tengah-tengah kita sebagai kaum muda adalah bully. Saya berbully lah, bully di sekolah lah, ya. Itu yang menyisakan kepahitan, menyisakan kebencian, menyisakan rasa sakit di dalam diri orang-orang yang jadi korban. Repotnya adalah korban itu pada satu saat akan menjadi pelaku. Dan biasanya ketika dia menjadi pelaku yang lebih bengis daripada pada saat dia dilakukan sebagai korban. Saudara-saudara, ini penindasan. Alasan yang kedua adalah persaingan. Persaingan di sini membuat orang itu menempatkan orang lain menjadi musuh. Karena apa? Karena ada perebutan di sana. Ada persaingan berarti ada perebutan. Apalagi kalau bicara tentang kekuasaan. Ada orang yang merasa dikudeta, ya. Karena apa? Di dalam dirinya dia melihat ada persaingan. Ada orang yang ingin merebut kekuasaan. Ada orang yang menekan dirinya supaya dia lengser. Saudara-saudara, demikian. Selain perebutan kekuasaan itu perebutan tempat. Kita tahu ya, ada isu tentang ini tanah milik siapa, kemudian direbut oleh orang lain, dan itu terjadi semacam perebutan tempat. Ini terjadi persaingan. Dan orang-orang yang tempatnya direbut itu merasa orang yang merebut tempat itu adalah musuhnya. Ini tentang persaingan. Nah, kalau bicara tentang perebutan tempat di hatimu atau di hatiku, nah ini juga isu di kalangan kita nih. Perebutan tempat untuk mengisi hatimu. Ini kisah kasih ya, atau kisah cinta untuk merebutkan hati seseorang. Ini seringkali persaingan ini menyebabkan orang lain itu menjadi musuh kita. Menjadi rival kita, menjadi lawan kita. Yang ketiga, pengkhianatan, saudara-saudara. Di dalam pengkhianatan ini ada pemberontakan, ada perselingkuhan, dan istilah yang lagi ngetren sekarang adalah tikung, menikung. Waduh, ya. Ini pengkhianatan, saudara-saudara. Banyak orang mengatakan begini, pengkhianatan itu lebih kejam daripada musuh yang menyakitkan. Waduh. Karena biasanya pengkhianatan dilakukan oleh orang atau pribadi yang dekat dengan orang tersebut. Oh, sakitnya lebih dalam nih. Sakitnya lebih tajam. Ya, pisaunya lebih tajam dan mendalam. Pengkhianatan ini kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia dilakukan. Kalau saudara melihat Alkitab, banyak pengkhianatan yang dilakukan, yang terjadi di sana. Ini menyakitkan sekali. Dan orang yang dikhianati biasanya menempatkan orang yang mengkhianati itu menjadi musuh. Saudara-saudara, 3 alasan ini. Mungkin yang lain-lain alasannya masuk di dalam atau menjadi sub-sub dari 3 alasan besar ini. Ada penindasan, ada persaingan, dan ada pengkhianatan. Ini yang menyebabkan permusuhan itu terjadi. Nah, kalau kita tarik kepada konteks Lukas pasal 6, lebih cocok yang mana nih? Saudara-saudara, kalau kita lihat konteks ini, Lukas pasal 6, saya menduga bahwa lebih cocok kepada penindasan. Ya. Lebih pada penindasan secara umum. Karena apa? Pada saat itu orang Israel, orang Yahudi sedang ditindas oleh orang Romawi. Nah, di tengah-tengah penindasan itu, orang-orang Yahudi merasa bahwa orang Romawi itu adalah musuh. Musuh bangsa. Karena apa? Mereka menindas. Ya. Selain itu, saudara-saudara, kalau saya melihat juga ada isu walaupun kecil tentang pengkhianatan. Apa maksudnya? Ada beberapa orang Yahudi yang kemudian dekat sama penguasa, sama Romawi. Nah, mereka itu disebut musuh karena apa? Mereka mengkhianati bangsanya sendiri.
dengan cara dekat dengan penguasa. Nah, saudara-saudara, juga ada yang lain. Tapi isunya tidak terlalu dominan. Apa? Persaingan antar kelompok di Yahudi sendiri. Orang Farisi dengan orang Saduki. Orang Saduki dengan orang Herodian. Orang Herodian dengan orang yang lain, SNS. Kelompok-kelompok ini punya kepentingan masing-masing. Dan mereka juga ada di dalam sebuah, faksi-faksi ini ada di dalam sebuah kelompok besar yang namanya Sanhedrin. Nah, di dalam Sanhedrin itu mereka juga melakukan perebutan kekuasaan. Karena itu saudara-saudara, orang Farisi menganggap orang Saduki itu musuhnya. Walaupun sama-sama orang Yahudi. Tapi mereka punya kepentingan yang berbeda. Dan mereka bersaing dalam mengejar kekuasaan. Kira-kira demikianlah konteks ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan ajaran ini. Dan itulah konteks yang pada saat itu ada di dalam pikiran orang-orang yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka di ayat 27. Demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Saudara-saudara, ini penting kalimat ini. Banyak orang yang mau ikut Yesus. Yang takjub dengan kuasa Yesus. Yang kagum terhadap wibawa Yesus. Yang kagum terhadap kuasa-kuasa kesembuhan dan mujizat Yesus. Tetapi kalau sudah gilirannya dengar ajaran, nggak mau. Maunya kagum, coba Yesus lakukan mujizat, wah luar biasa. Tapi ayo dengerin ajaranku, itu nanti dulu. Nah saudara, ada orang, kebanyakan orang tipenya begitu. Maka banyak pengagum, sedikit yang mau mengikuti. Banyak fan-nya, tapi sedikit orang yang betul-betul mau ikut Yesus saat itu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu yang mendengarkan aku. Nah saudara-saudara, mau gak kamu dengerin aku? Tuhan Yesus menantang demikian. Ini ajaran yang gak gampang nih. Ini ajaran yang tidak mudah. Mau gak kamu mendengarkan aku? Maka saudara-saudara, bagi mereka yang mendengarkan Yesus, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara-saudara sekalian, ayat ini di dalam ayat 27, tetapi kamu, kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat. Ayat yang tadi saya bacakan, itu nadanya instruksi saudara-saudara. Ini semacam perintah, tapi bagi mereka yang mau mendengarkan. Ajaran ini mengandung perintah, bagi mereka yang mau dengar. Kalau nggak mau dengar ya sudah. Nah pertanyaannya, saudara dan saya mau dengar gak nih perintah ini? Di dunia ini saudara, banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Di dunia ini banyak orang yang kagum sama Tuhan Yesus. Yang katanya mau berkat dari Tuhan Yesus banyak saudara-saudara. Tapi pertanyaannya, betul nggak dia mau dengarkan Tuhan Yesus? Engkau mau mendengarkan Tuhan Yesus ajaran ini? Ini keras, ini dalam, dan juga ini sulit. Bagi manusia ini ditinggalkan nih, katanya ilusi, nggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara, ini memang sebuah perintah. Ada instruksi, tapi jangan lupa, instruksi ini harus didasarkan pada fondasi. Tanpa berakar pada fondasi ini, maka instruksi ini terasa berat, terasa mustahil, dan terasa gak masuk akal. Apa itu fondasinya? Fondasinya tercatat di ayat 36, perhatikan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Menarik sekali teman-teman. Ada instruksi, tapi instruksi ini didasarkan pada fondasi. Tanpa fondasi ini maka engkau tidak bisa menjalankan instruksi ini. Maka instruksi ini akan menjadi ilusi. Akan menjadi sesuatu yang tidak mendasar. Karena apa? Engkau tidak hidup di dalam fondasi. Apa fondasinya? Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Maka saudara-saudara, sebelum kita membangun kemurahan hati, maka kita mustahil mengasihi musuh. Dan sebelum kita berakar kepada dia dan mengenal dia yang murah hati,
maka kita tidak akan mungkin bisa mengasihi musuh. Saudara-saudara, mengasihi musuh adalah sesuatu hal yang mustahil kalau kita tidak punya pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat apa? Kita dengan sengaja membangun kemurahan hati, dan kemurahan hati kita dibangun dengan pengenalan, di dalam pengenalan kita di dalam Tuhan yang murah hati. Tanpa itu saudara-saudara, maka instruksi ini akan menjadi sesuatu yang konyol. Gak akan mungkin, mustahil. Karena apa? Fondasimu tidak dibangun di dalam kehidupan dengan Allah yang murah hati. Maka catatan pertama saya saudara-saudara, bagi kita semua, termasuk bagi saya. Sebelum engkau membangun atau melakukan instruksi-instruksi atau perintah-perintah Tuhan, ajaran Tuhan di dalam Alkitab, hal pertama yang perlu kita bangun adalah relasi kita dengan Tuhan. Kenapa kita mengasihi? Karena kita membangun relasi kasih dengan Tuhan. Dalam relasi kita dengan Tuhan, maka ada kekuatan dan kuasa untuk kita bisa mengasihi orang lain. Tanpa itu, maka mustahil kita bisa lakukan. Ya, mari kita bangun relasi kekudusan dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Maka ketika kita membangun relasi dengan Allah yang kudus, maka saudara-saudara di dalam hidupmu akan terpancar kekudusan dan engkau disanggupkan untuk hidup kudus di dalam hidup ini. Gitu saudara-saudara logikanya. Maka fondasi ini jangan dilupakan. Ya, mari kita berakar dan bertumbuh di dalam fondasi ini. Ya, membangun kemurahan hati dengan cara apa? Berelasi dengan Tuhan yang murah hati, dan itu membentuk karakter kita, dan karakter kita ditunjukkan, dinyatakan melalui tindak tanduk hidup kita. Kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan yang murah hati, makin dekat dengan Allah yang murah hati, maka hidupmu penuh dengan kemurahan hati, dan dengan fondasi itu engkau sanggup untuk menjalankan perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara, ada dua tindakan konkret yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, kepada orang yang mau mendengar, dan kepada saudara dan saya saat ini yang tentunya mau mendengar setiap ajaran dan mau juga melakukannya. Yang pertama saudara-saudara, bangun hati yang bebas dari benci. Di mana tuh? Di ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, ini masih dalam area internal kita. Minta berkat dan berdoa itu masih dalam area kita, dalam area internal kita. Saudara, saya membayangkan orang yang tiap hari dibully sama temannya, ya, menyebutkan nama orang yang membulinya saja udah rasanya pedas banget gitu loh. Seperti jeruk itu ditetesin ke luka gitu, atau garam ditetesin ke luka, atau alkohol kena luka. Kan kita nih seringkali saat ini ya bawa hand sanitizer kemana-mana nih seperti saya nih. Ya. Nah pada satu saat ketika saya pakai hand sanitizer itu, saya lupa ada luka di tangan saya. Waduh, perihnya. Ya. Aduh, gitu ya. Perih. Saya bayangkan saudara-saudara. Orang yang minta berkat kepada Tuhan untuk orang yang menyakit dia itu perih. Ya. Tapi saudara-saudara tahu, perih itu, perih yang model itu, perih yang menyembuhkan. Seperti saudara luka dikasih betadin atau dikasih alkohol, perih. Tapi sadar gak? Perih itu tuh menyembuhkan. Seperti saudara divaksin, ya, pakai jarum cus gitu. Saudara bilang, saya biasa. Sebiasanya saudara ditusuk sama jarum juga sakit. Tapi sakitnya itu apa? Menyembuhkan, menguatkan. Nah seperti itulah saudara-saudara. Seringkali aduh sakit Tuhan. Minta berkat kok kayak begini sih. Kok doa untuk yang caci maki aku sih, yang bully aku susah Tuhan. Tapi saudara tahu, ketika engkau bisa berdoa untuk mereka yang mencaci dan membulimu, yang mengujarkan kebencian kepadamu, yang mungkin
melakukan kekerasan dengan kata-kata kepada hidupmu, kepada hatimu. Itu sakit, perih, tapi itu menyembuhkanmu. Dan saudara-saudara, itu membuat engkau jadi imun. Imun artinya apa? Ada kekebalan tubuh untuk bisa menghadapi hal-hal yang nanti terjadi dalam hidupmu. Jadi perintah ini adalah perintah yang juga memulihkan kita, ya. Perintah yang membuat kita jadi dewasa, gitu. Maka saudara-saudara, yang pertama, bangun hati yang bebas dari benci. Mari kita bangun hati yang bebas dari benci. Tuhan ketika menyatakan kemurahan hatinya dengan menyelamatkan kita. Artinya apa? Kita ini bebas dari hukuman dosa. Kita bebas dari kutuk dosa. Kita bebas dari ikatan dosa dan hukum dosa dan belenggu dosa. Itu berarti saudara-saudara, kita bebas juga dari apa? Dari kebencian. Bebas juga dari amarah. Bebas juga dari iri hati. Engkau disanggupkan Tuhan untuk bebas dari mentalitas perbudakan itu. Maka saudara-saudara, dalam kasih-Nya, hatimu dibebaskan dari mental perbudakan dosa yang mengintimidasimu. Saudara tahu nggak? Kebencian itu mengintimidasi kita. Ya, sadar nggak? Ketika engkau punya kebencian itu kayak merongrong engkau gitu loh. Merongrong engkau untuk membalas dendam. Merongrong engkau juga untuk berkata-kata menyakitkan dan melukai orang lain. Mengintimidasi kita. Sadar enggak ketika engkau menerima anugerah keselamatan dan engkau percaya pada Yesus yang penuh kasih, hatimu sedang dibebaskan dari mentalitas ini. Sehingga apa? Engkau free, bisa mengasihi orang lain dan free dari kebencian, ya. Dan saudara-saudara, engkau akan menerima kebebasan yang memampukanmu untuk mengasihi dan mengampuni. Engkau bertanya gini, nggak mungkin Tuhan, saya ngampuni orang lain. Nggak mungkin, mustahil. Betul. Kalau engkau mengandalkan kepada pikiran dan hatimu yang penuh dengan dosa. Hatimu yang penuh dengan kelemahan. Tapi mari kita andalkan hidup kita dengan apa? Andalkan hidup kita didasarkan kepada fondasi yang tadi. Kemurahan Tuhan. Pengampunan dari Tuhan. Kasih dari Tuhan. Maka engkau akan dimampukan, saudara-saudara. Ya. Menyaksikan dan mempersaksikan kemurahan Allah adalah jalan kebahagiaan murid Kristus. Engkau mau berbahagia? Mau bahagia enggak? Kalau engkau mau berbahagia dan ada di jalan kebahagiaan, alami kasih Yesus. Minta Tuhan bebaskan hatimu dari segala kebencian. Dari segala dendam. Minta Tuhan bebaskan itu. Maka engkau tidak akan terintimidasi oleh semua itu. Tapi hatimu penuh dengan kebebasan untuk mengasihi. Siapapun, baik orang yang menyakitimu. Ya, seperti ini saudara-saudara, nggak masuk akal ya. Ditampar pipi kok dikasih pipi yang lain. Karena apa saudara-saudara? Itu akan dilakukan oleh orang-orang yang sudah bebas hatinya. Ada orang-orang yang dikata-katai ya, dizolimi, dikata-katai, tapi sudahlah. Tuhan ampuni dia. Sudahlah. Saya harus bisa menerima ini dan saya harus bisa mengampuni dia. Kok bisa begitu ya? Karena apa saudara-saudara? Hatinya sudah bebas dari kebencian. Kebencian tidak mengintimidasi dirinya. Ya. Saudara-saudara, mari kita ada di dalam jalan kebahagiaan. Yang ada di dalam hatimu adalah doa. Yang ada di dalam hatimu adalah berkat. Ketika engkau dilukai, engkau minta Tuhan berkati dia. Waduh. Ketika engkau dizolimi, Tuhan nyatakan kasih-Mu kepadanya. Mungkin orang ini hidupnya penuh dengan kepahitan sehingga apa? Kata-katanya memahitkan dirinya dan memahitkan aku. Ketika ada orang yang membulimu, mungkin kau diingatkan di dalam kasih Tuhan. Oh iya, orang ini juga pernah dibuli, kasihan ya Tuhan. Orang ini dibuli. Orang ini dilukai, kasihan ya Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu kepadanya supaya dia boleh mengalami pengampunan-Mu, kasih-Mu yang memulihkan dia. Oh, itu berkat dan doa, saudara. Mari kita lakukan itu, yang pertama. Ya, saudara, saya mengenal seorang yang bernama Martin Luther King Jr. yang beberapa waktu yang lalu, ya, ulang tahunnya dijadikan hari libur nasional di Amerika. Di Amerika hanya ada 2 libur nasional yang dijadikan libur nasional, yaitu tanggal lahir
seseorang. Yang pertama adalah Washington, George Washington. Itu tanggal lahirnya menjadi libur nasional. Dan yang kedua adalah tanggal lahirnya Martin Luther King Jr. Ini jadi hari raya nasional, hari libur nasional di Amerika. Kenapa saudara-saudara? Amerika menganggap kalau George Washington memerdekakan Amerika dari belenggu penindasan, ya, penindasan dari kerajaan yang semena-mena. Martin Luther King Jr. adalah tokoh yang membawa Amerika merdeka dari apa? Intimidasi ras, perbudakan ras, dan membawa Amerika untuk melihat masa depan yang cerah. Karena apa? Di dalam perbudakan tidak ada masa depan. Di dalam kebencian tidak ada masa depan. Di dalam balas dendam tidak ada pengharapan. Nah, Martin Luther King Jr. itu membawa pesan ini. Dan yang luar biasa begini, dia mengatakan, love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Apa artinya saudara-saudara? Hanya kasih yang bisa mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat. Tidak ada yang lain yang mengubah seseorang musuh, yang menganggap kita pesaing, yang menganggap kita mengancam, kecuali kasih yang kita berikan. Kasih adalah kuasa untuk mengubah seseorang menjadi teman. Yang kedua, saudara-saudara, tindakan konkret yang kedua, mari kita berbuat baik secara proaktif. Kenapa proaktif di sini? Kalau lihat ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita tidak perlu menunggu, ya, menunggu orang lain untuk berbuat baik. Maka jangan bilang gini, saya akan mengampuni orang itu kalau orang itu datang dulu sama saya, Pak, baru saya bisa ampuni dia. Kalau enggak, saya enggak mau. Saudara-saudara, Tuhan membangun mentalitas kita supaya kita proaktif dalam berbuat baik. Apa maksudnya? Enggak usah tunggu orang lain. Kita berinisiatif, kita merencanakan untuk berbuat baik. Mengusahakan untuk sesuatu yang benar. Maka saudara-saudara, di ayat 27b, firman Tuhan berkata begini, kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci kamu. Mana bisa Tuhan, orang yang membenci aku, pertama-tama yang muncul dalam diriku ketika ada orang yang membenci aku adalah amarah. Mana bisa berbuat baik. Tapi yang luar biasa di sini, kita diajarkan untuk proaktif dan inisiatif. Bukan hanya menunggu dan pasif. Tunggu dia bertobat, nanti saya akan ampuni dia. Enggak gitu, saudara-saudara. Kita harus proaktif. Ya. Kita harus proaktif demi kebaikan. Kita harus proaktif demi kebenaran. Dan kita harus proaktif demi kemuliaan Tuhan. Ya. Maka saudara-saudara, berbuat baik secara proaktif artinya bersengaja dengan tujuan yang jelas. Tujuanmu jelas. Apa berbuat baik nih? Ya, berbuat baik bukan untuk diriku, bukan untuk supaya dia itu saya dapat balasan, bukan apa supaya saya dapat keuntungan. Tujuannya harus jelas. Yang kedua, objeknya yang jelas. Objeknya untuk siapa? Oh, untuk dia yang melukai aku, untuk dia yang benci sama aku. Oke, objeknya jelas. Dia butuh apa? Orang ini kenapa begitu? Kita harus tahu latar belakang objek dengan jelas. Yang ketiga, komitmennya harus jelas, saudara-saudara. Kenapa? Kalau tidak punya komitmen yang jelas, ini susah loh. Kadang-kadang begini, Tuhan nyuruh aku untuk mengasihi dia. Harus proaktif, direncanakan. Sekali lakukan langkah pertama. Kok begini balasannya? Kok begini responnya? Sudahlah. Untung-untung saya mulai duluan. Gak bisa gitu, saudara-saudara. Komitmenmu harus jelas. Engkau harus tahu, orang-orang semacam itu memang gak bisa sekali. Perlu kita dekati berkali-kali. Komitmen kita harus jelas. Misalnya di kantormu, ada orang yang gak suka sama kamu. Lo kenapa? Karena iri sama engkau. Dia membencimu karena apa? Mungkin karena engkau lebih punya banyak kesempatan untuk berkembang. Mungkin saja. Ya, ada orang-orang seperti itu. Nah, saudara-saudara, apa yang kau harus lakukan?
yang kau mendoakan tadi ya, berkati dia di dalam doamu. Dan kemudian buat langkah yang proaktif, rencanakan. Tanya sama dia, mungkin ada sesuatu kata yang menyinggungmu, menyinggung dia. Mungkin ada tindakan yang tidak berkenan di hatinya. Proaktif. Ya, proaktif itu maksudnya. Dia bilang, apa urusanmu? Gak usah urusi. Waduh, kau berdoa, ya Tuhan mau rekonsiliasi kok begini. Ya sudah gak usah, gak gitu. Sudah. Komitmenmu harus jelas. Ya, mari kita menebar kebaikan. Menabur kebenaran, menyirami dengan kasih, dan akhirnya kita menuai kebahagiaan. Saudara-saudara, saya terinspirasi dengan satu komune atau komunitas yang ada di Suria Utara. Nama komune ini adalah Perempuan Damai. Ya, Perempuan Damai ini dibentuk oleh para wanita yang suaminya itu jadi korban perang di Suria Utara. Kita tahu ya, Suria ini konfliknya berkepanjangan sejak tahun 2011. Mulai memang perang saudara, lalu dilanjutkan dengan ISIS, ya. Lalu juga ada semacam peperangan antara faksi-faksi yang ada di sana. Nggak pernah selesai rasanya perangnya. Dan peperangan itu menyebabkan banyak wanita jadi janda. Anak-anak nggak punya apa-apa karena peperangan ini memakan korban terutama para pria. Nah saudara-saudara, yang menarik ya begini, para ibu-ibu muda itu atau ibu-ibu yang sudah kehilangan suaminya itu akibat korban perang, dia berkumpul di satu tempat namanya Jinwar. Jinwar itu di daerah Suria Utara. Jinwar ini tempat di mana semua suku akibat korban perang bisa kumpul di sana. Semua orang apapun latar belakang agamanya bisa kumpul di sana. Nah, komunitas ini membangun komunitas yang damai. Maka disebut dengan komune Perempuan Damai. Kalau saudara perhatikan, di Jinwar ini, di tempat bernama Jinwar ini ada sekolah di sana, ada rumah sakit di sana, ada klinik di sana, ada museum di sana, ada akademi di sana, ada sekolah khusus untuk rekonsiliasi damai di sana. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Ini bukan PBB loh ya. Ini perempuan-perempuan, ibu-ibu itu kumpul untuk membangun komunitas ini. Dan melalui komunitas ini kecil lama-lama besar. Lama-lama PBB juga memberikan dana dan mensupportnya dengan dana. Dengan daya. Juga dikirim orang-orang yang profesional untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Rupanya setelah digali saudara-saudara. Para perempuan di komune damai ini, di Suria Utara, di Jinwar ini mengatakan begini. Kalau kebencian itu tidak diputus dengan kasih. Kalau dendam itu tidak diputus dengan kasih. Ini bisa melahirkan monster yang lebih kejam daripada generasi sebelumnya. Nah, makanya saudara terinspirasi dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin ya, ide ini dimulai dengan dua orang ibu yang dulunya dendam ya, suaminya dibunuh sama suku ini, suaminya jadi korban perang karena penguasa ini. Ketemu saudara-saudara, sama-sama ibu yang terluka karena apa? Karena jadi korban perang. Lihat anak-anaknya masih kecil, tapi kemudian ada yang terbangun. Waduh, anak-anakku kalau melihat perang setiap hari, setiap saat akan menjadi lebih kejam daripada bapak-bapaknya mungkin, akan lebih kejam mungkin dari penguasa sebelumnya mungkin. Maka dengan itikat itu saudara-saudara, dia berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Mungkin dia berbagi pendapat, berbagi ide, akhirnya terbuatlah komunitas Jinwar ini. Saudara-saudara, mulai dari kecil, mulai dari orang yang sederhana, tapi dengan tindakan yang jelas. Mereka apa? Mereka menebarkan kebaikan, menabur kebenaran, menyirami dengan kasih. Dan saudara-saudara, saya percaya ada jalan kebahagiaan yang dinyatakan. Di tengah-tengah kehidupanmu yang saat ini diliputi dengan hati yang penuh dengan kebencian. Mungkin engkau sudah lama dibully sama temanmu. Sampai membuat engkau kepahitan. Sampai membuat gambar dirimu atau penghayatan atau pemahaman tentang dirimu jadi rusak.
Datang pada Tuhan. Berdoa, Tuhan ampuni dia. Tuhan, nyatakan berkat kasih-Mu kepada orang yang menyakiti aku. Supaya dia tahu bahwa dia bisa dipulihkan oleh kasih Tuhan. Dan untuk dirimu saudara-saudara, kiranya kasih Tuhan itu membasuh dan memulihkanmu. Mungkin sakit ketika engkau berdoa, minta kasih dinyatakan kepada orang yang menyakiti. Mungkin sakit itu gak mudah, tapi itu menyembuhkanmu. Menjadi vaksin, membuat engkau imun dan kebal di dalam kasih Tuhan. Ya, dan engkau bisa melakukan perbuatan baik yang nyata. Melalui apa? Melalui postinganmu, melalui Instagrammu, melalui kata-katamu, melalui pengalaman hidupmu, melalui kesaksianmu, melalui karyamu, melalui talentamu. Dan saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ambil saat teduh saudara-saudara. Lihat kasih Tuhan dalam hidupmu. Ingat mereka yang membenci dan menganiaya dan membulimu. Dan mintalah Tuhan berkat agar mereka yang menyakitimu mengalami kasih Tuhan. Seperti engkau mengalami kasih yang menyembuhkan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara, saya memimpin di dalam doa, saudara-saudara silakan juga turut berdoa di tempat saudara masing-masing. Kita satu hati di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Yang pertama, mari kita semua berdoa untuk keadaan di Indonesia. Ada banyak banjir di mana-mana, ada banyak bencana di mana-mana. Mari kita ingat saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita, terutama juga mereka yang mengalami dan terpapar COVID-19. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa. Kami bersatu hati berdoa untuk Indonesia. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah musibah yang dialami oleh saudara-saudara kami di penjuru Indonesia ini. Dan tangan Tuhan Engkau ulurkan untuk menolong mereka melalui bantuan-bantuan yang mereka terima. Kiranya Tuhan, bagi mereka yang kekurangan makanan karena bencana, tidak punya tempat tinggal karena bencana, Tuhan akan cukupi dan penuhi melalui banyak tangan yang menolong. Gerakkanlah setiap hati, gerakkanlah saudara-saudara kami untuk bisa meringankan kesulitan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang ada di rumah isolasi mandiri ataupun yang ada di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan menjamah dan memulihkan dan menyembuhkan. Dan kiranya ya Tuhan, bantuan-bantuan seperti plasma darah, bantuan-bantuan seperti penanganan di rumah sakit terutama di Surabaya ini. Kiranya Tuhan yang terus bantu dan Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu melalui semua bantuan dan treatment medis ini. Ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami untuk Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan pemuda dan remaja di gereja ini. Mereka yang tetap studi di dalam kondisi semacam ini diberikan semangat. Kadang-kadang semangat kami lesu karena keadaan ini. Rasanya agak enggan untuk bangun pagi untuk mengikuti setiap pelajaran. Tuhan berikan semangat kami supaya kami tidak kendor, kami tidak lupa tanggung jawab kami untuk bisa menuntaskan setiap studi dan mengikuti setiap pelajaran. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi yang kuliah. Tuhan kami berdoa terutama dalam kerja-kerja kelompok melalui Zoom. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami semangat untuk belajar. Supaya kami semua berkontribusi dan berpartisipasi di dalam tugas-tugas kelompok ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah bekerja,
tidak mudah bekerja dalam kondisi sekarang, apalagi kami diliputi dengan keadaan was-was. Ada beberapa perusahaan mengurangi karyawannya. Ada perasaan was-was di dalam hati kami. Tapi biarlah kami boleh tetap bekerja dengan tekun, dengan semangat. Dan Tuhan berikan kami kreativitas untuk membangun dan mengoptimalkan potensi kami untuk tetap berkarya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, apalagi yang mereka tetap bekerja keluar dari rumah dan kembali ke rumah. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan, terutama pergumulan kehidupan yang saat ini harus dihadapi. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menopang kehidupan mereka. Bagi mereka yang belum punya pekerjaan atau susah mendapatkan mata pencaharian saat ini, kiranya Tuhan membuka jalan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan anggota keluarga mereka, kiranya ada penghiburan dan tangan Tuhan menopang dan memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan, biarlah gereja kami Engkau pimpin di dalam visinya untuk membawa jemaat serupa dengan Kristus melalui misi pemuritan. Kiranya Tuhan kami sebagai pemuda-pemuda, menjadi sebagai remaja-remaja, sebagai generasi muda, kami tidak lupa identitas kami sebagai murid Kristus yang bertumbuh, terutama di tengah-tengah keadaan semacam ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya doa kami berkenan di hadapan-Mu, sempurnakan doa kami. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang bijaksana. Engkau menjawab setiap doa kami di dalam kedaulatan dan berdasarkan kehendak-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mengakui pengakuan iman rasuli. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu
berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita persiapkan persembahan kita. Thank you Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu buat setiap kami. Ini kami Tuhan membawa sedikit daripada besarnya berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Berkati Tuhan persembahan ini menjadikan memperlebar dan juga memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang mengelolanya menjadikan berkat buat setiap orang yang menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doa ucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar bagaimana mengasihi musuh kita sendiri. Kita belajar untuk mau mengampuni, dan tentunya itu adalah hal yang mengajarkan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Kita mau mengampuni, mengasihi sesama, dan menjadi berkat buat orang lain. Karena ya hidup kita bukannya kita lagi, tapi sepenuhnya kepunyaan milik Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan I'm Forever Yours. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I'll follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, Lord, before your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours.
This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever and I will worship you forever. I will worship you, and I will worship you forever. I will worship you. I will worship you. I will worship you forever. I will worship you. I will worship you forever. I will worship you. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your court. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. I will worship you forever. I will worship you, and I will worship you forever. I will worship you, and I'm forever yours. I'm forever yours. Saudara-saudara, kita ada di dalam dunia yang penuh dengan kebencian. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ujaran-ujaran yang menyakitkan. Kita ada di tengah dunia yang mungkin saling membuli dan juga banyak tindakan-tindakan kekerasan yang menyakitkan hati dan menjadi budaya kekerasan yang kemudian ditularkan kepada banyak orang. Ini panggilan kita untuk menularkan kebenaran. Ini panggilan kita untuk menebarkan kebaikan. Kiranya Anda dan saya dipakai untuk menjadi agen Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah komunitasmu, di tengah-tengah talenta yang engkau kerjakan dan karya yang engkau nyatakan. Kita semua menjadi alat Tuhan untuk menebarkan kasih dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa, penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu, saudara-saudara, dimanapun kau berada, kini, sekarang, sepanjang masa. Amin.
pujian telah selesai. Dan biarlah setelah ibadah ini selesai, setelah kita disegarkan kembali dengan firman Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan, biarlah kita semakin semangat dalam menjalani hidup ini. Stay safe, stay healthy. Biarlah sekali lagi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Selamat hari Minggu, dan Tuhan berkati. Teman-teman kaum muda GKI Prekono Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau JK leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, JG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday!